Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Aisyah dan tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam atas junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya tidak panjang karena kita sudah mendengarkan tadi anak kita begitu bersemangat. Penciptaan kita manusia berasal dari sumber yang satu. Kullukum li Adam. Kita semua ini berasal dari nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turabin. Sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tetapi kita menganut prinsip tentang proses penciptaannya nenek moyang kita Adam, bahwa berasal dari saripati tanah. Itu berarti sebagai anak cucu Adam, maka pasti kita berasal dari tempat yang sama. Pada saat Allah ingin mengangkat seorang khalifah, Allah menyampaikan kepada para makhluknya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada para makhluknya, walaupun mungkin Allah tanpa menyampaikan kepada makhluknya langsung mengangkat seorang khalifah, tetapi ya kalau kita orang Bugis mengatakan mapatabe, Allah tidak perlu sebenarnya mapatabe kepada makhluknya, tetapi Allah menghargai makhluknya, termasuk malaikat-malaikat Allah. Malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa Allah ingin mengangkat seorang khalifah di bumi? Bukankah nanti yang terjadi adalah proses tangan-tangan manusia? Karena malaikat sudah tahu bahwa yang akan diangkat seorang khalifah adalah dari bangsa manusia. Bukankah manusia nanti yang akan merusak tatanan kehidupan di dunia ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, menggagungkan namamu. Tapi Allah mengatakan dan menjawab mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami lebih tahu tentang apa yang kamu belum ketahui. Kenapa Allah memilih mengangkat seorang khalifah di muka bumi ini berasal dari bangsa manusia? Allah tahu, dan Allah sudah tahu bahwa potensi manusia sangat luar biasa. Ada potensi yang dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Manusia kita lengkap
ada akal, ada hawa nafsu. Sementara malaikat, kenapa bukan ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah? Karena hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Disitulah letaknya potensi manusia bisa mulia, bahkan bisa lebih mulia dari malaikat, kalau memanfaatkan dan menggunakan akal dengan baik. Tetapi sebaliknya, manusia bisa hina. Kapan hina? Pada saat yang digunakan adalah hawa nafsu, mengalahkan akalnya. Di dalam Al-Quran dikatakan ulaika kal an'am. Mereka yang menggunakan hawa nafsunya kal an'am, seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Itulah sebabnya seorang binatang pernah berkata, bahkan memanjatkan puji syukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillahilladzi ja'alani kalba. Ya Allah, aku bersyukur dan memanjatkan puji syukur kepadamu, alladzi ja'alani kalba. Allah menjadikan diriku sebagai seekor binatang. Wala taj'alni antarika shalah. Allah tidak menjadikan diriku sebagai manusia yang meninggalkan salat. Seakan-akan binatang itu berkata, saya lebih mulia ketimbang manusia yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, ini yang pertama, huruf ba. Kemudian yang kedua, ada huruf sin. Saya singkat karena tidak lama waktu. Yang kedua ada huruf sin. Apa gambarannya? Kalau kita lihat huruf sin berliku-liku, itu menggambarkan setelah kita tercipta dari Nabi Adam alaihissalam, berasal dari tempat yang sama, dari tanah, maka kita akan mengalami proses perjalanan hidup berliku-liku, sehingga hidup di dunia ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ujian dan cobaan. Apalagi Ramadan penuh tantangan. Pada saat Allah menyampaikan bahwa seorang khalifah yang namanya Nabi Adam, maka Allah memerintahkan kepada semua makhluknya, wa idz qulna lil malaikati isjudu, untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka sama sujud, termasuk malaikat-malaikat Allah, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa tidak mau sujud? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dan lebih mulia ketimbang Adam. Ana khairum khalaqtani min nar, Allah menciptakan diriku berasal dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Allah menciptakan diri Nabi Adam berasal dari tanah. Api lebih mulia dan lebih terhormat ketimbang dengan tanah, maka aku tidak pantas untuk tunduk dan patuh terhadap Nabi Adam. Disitulah kesombongannya iblis, sehingga padahal awalnya iblis adalah makhluk yang taat dan patuh terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah, tetapi karena kesombongannya mengingkari perintah yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah mengutuk iblis menjadi syaitan, laknatullah. Disitulah iblis, syaitan berjanji, ya Allah, berikan kesempatan kepada aku untuk menggoda, membayang-bayangi anak cucu Adam di saat ingin beribadah kepada Allah, apalagi Ramadan. Ramadan selalu menghantui kita, iblis selalu menghantui kita pada saat kita ingin beribadah. Walaupun ada yang mengatakan iblis dibelenggu bulan Ramadan, padahal banyak godaan, banyak tantangan yang kita hadapi pada saat ingin beribadah di bulan Ramadan. Sehingga liku-liku kehidupan itulah yang akan kita alami dalam proses perjalanan hidup, terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, huruf mim. Setelah mengalami liku-liku kehidupan di dunia, yang akhirnya akan berhadapan dan akan ketemu dengan al-maut, mati. Mati hanya sebuah istilah. Manusia sebenarnya tidak pernah mati. Bal ahyaun, manusia sesungguhnya hidup.
Mati hanya sebuah istilah pada saat manusia terpisah antara roh dan jasad, maka disitulah manusia dikatakan mati, almarhum atau almarhumah. Tetapi hakikatnya tidak mati, min darin ila darin, hanya berpindah tempat dari tempat yang satu, dari alam yang satu ke alam berikutnya. Setelah mati, terpisah antara roh dan jasad, maka disitulah kita ketemu dengan Allah. Bismillahi, ketemu dengan Allah, maka Allah akan memberikan Ar-Rahman Ar-Rahim, rasa kasih dan sayangnya kepada hambanya yang mengabdikan diri pada saat hidup di dunia, menjalankan kewajibannya kepada Allah pada saat hidup di dunia, lalu jauh dari larangan yang dilarang oleh Allah, yang akan menghantarkan kita menjadi makhluk yang termulia di antara makhluk Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi spirit, motivasi buat kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjalankan ibadah khususnya di bulan Ramadan. Karena Ramadan tahun ini adalah momentum buat kita untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Kita tidak tahu Ramadan tahun depan apakah kita masih mampu bersama-sama seperti ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.